YouTuber sekalian, kita akan membahas tentang unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik merupakan unsur membangun atau unsur dalam sebuah cerpen, atau sama juga novel juga seperti itu pada intinya. Nah, unsur pembangun atau unsur intrinsik dalam cerpen atau novel ada 7 ya. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau gagasan pokok yang hendak disampaikan oleh penulis lewat karya yang diciptakannya, baik itu cerpen maupun novel. Yang pertama tema, yang kedua itu alur. Alur merupakan rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Secara umum sih katanya ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Itu yang kedua, unsur intrinsiknya. Yang ketiga adalah latar ya, atau setting, dibedakan menjadi latar tempat, misalnya di kebun atau di sawah dan sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah latar suasana, suasana sedih, gembira, mengharukan, dan sebagainya. Itu unsur intrinsik yang ketiga, yaitu latar. Yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau aktor atau mungkin juga aktris yang ada dalam cerita tersebut. Penokohan itu karakteristiknya, sifatnya, atau wataknya. Misalnya tokoh utamanya si Ani misalnya. Ani itu penokohannya baik, tidak sombong, rajin menabung, dan sebagainya ya. Itu yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang itu cara pandang penulis menyampaikan cerita yang dibuatnya ya. Ada sudut pandang orang pertama secara umum dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama atau akuan, di mana penulis menempatkan dirinya sebagai aku, menjadi tokoh, misalnya akulah lelaki ya selama ini kau tunggu, dan sebagainya. Kalau sudut pandang orang ketiga menggunakan diaan, menceritakan orang lain. Di penulis menceritakan orang lain. Ada seorang wanita bernama Sylvie. Dia sedang mencari seorang lelaki pujaan hati. Nah, seperti itu ya. Secara umum hanya orang pertama dan ketiga. Itu yang kelima. Yang keenam adalah gaya bahasa, yaitu gaya bahasa yang digunakan penulis, apakah gaya bahasa sehari-hari atau mungkin menggunakan sastra, ada majasnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis lewat karya yang dikreasikannya. Saya ulangi lagi, unsur intrinsik adalah unsur dalam, unsur pembangun sebuah karya, baik itu cerpen maupun novel. Ada 7. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah alur, yang ketiga adalah latar, yang keempat tokoh dan penokohan, nomor 5 sudut pandang, nomor 6 gaya bahasa, dan nomor 7 amanat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran sederhana ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.